Sejak tahun 2018, konflik bersenjata berkepanjangan di Papua terus menciptakan krisis kemanusiaan yang tidak pernah benar-benar reda. Warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman demi mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Ironisnya, kondisi pengungsian pun tidak selalu menjamin keselamatan. Banyak dari mereka yang akhirnya harus hidup dalam kondisi serba sulit dengan hak-hak dasar yang tidak terpenuhi. Dewan Gereja Papua mencatat hingga Oktober 2025, jumlah warga yang terpaksa mengungsi mencapai lebih dari 103.000 orang. Mereka berasal dari berbagai wilayah seperti Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maibrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Teluk Bintuni hingga Jayawijaya. Namun, penanganan terhadap para pengungsi ini hingga kini masih minim. Menurut Koordinator Rumah Solidaritas Papua Emmanuel Gobay, pemerintah berdalih bahwa situasi ini bukan termasuk konflik sosial, sehingga tidak masuk dalam tugas Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial daerah. Di tengah situasi yang memanas, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Banyak kisah memilukan yang terjadi pada mereka selama bertahun-tahun mengungsi. Salah satunya adalah kisah tragis Ima Selopele dari Yahukimo. Pada Oktober 2023, setelah 2 bulan mengungsi tanpa pasokan makanan yang memadai, Ima terpaksa kembali ke ladangnya yang berjarak 5 km dari tempat pengungsian. Meski harus melewati pemeriksaan aparat dan dianggap aman, perjalanan itu justru berujung petaka. Ima dan anaknya dicegat orang tak dikenal. Anaknya dipaksa pergi, sementara Ima mengalami kekerasan seksual hingga kritis dan akhirnya meninggal dunia. Kisah ini hanya satu dari banyak peristiwa yang menggambarkan betapa rentannya para pengungsi, khususnya perempuan. Selain itu, insiden lain juga terjadi dalam operasi Maleo di Puncak Jaya ketika seorang ibu dan 2 anak laki-lakinya terkena tembakan peluru tajam. Hingga kini tidak pernah jelas apakah kejadian itu disengaja atau tidak. Masalah lain seperti hilangnya akses pendidikan bagi anak-anak semakin menambah panjang daftar persoalan yang dialami para pengungsi. Di tengah keterbatasan penanganan dari pemerintah, gereja seringkali menjadi tempat pertama yang membuka pintu bagi para pengungsi. Namun, upaya solidaritas itu terkadang justru berujung tekanan. Menurut Emmanuel, gereja-gereja di Papua kerap digeledah aparat. Jemaat diperiksa, bahkan pendeta pun tidak lepas dari tuduhan. Padahal dalam banyak situasi darurat, gedung gereja merupakan satu-satunya lokasi yang bisa melindungi warga dari rentetan konflik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melihat bahwa akar dari berkepanjangannya konflik di Papua disebabkan oleh kebijakan negara yang terus-menerus mengirimkan aparat keamanan tanpa kejelasan status wilayah. Apakah ini operasi militer atau operasi sipil? Sejak 2022, setidaknya 21.000 aparat keamanan dikerahkan ke Papua, terdiri dari lebih dari 3.800 anggota Polri dan sekitar 18.000 personel TNI. Menurut Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Yahya Ihya Roza, kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pendekatan militer dianggap tidak menyelesaikan masalah, malah memperpanjang konflik dan memperburuk kondisi warga. Menurut Yahya, yang membuatnya lebih ironis adalah bagaimana pemerintah Indonesia berupaya tampil sebagai pahlawan diplomasi internasional, sementara di dalam negeri sendiri masih ada konflik berkepanjangan yang belum terselesaikan. Hingga kini, penanganan negara terhadap pengungsian besar-besaran ini masih dipertanyakan. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis Papua bukan hanya soal konflik bersenjata, tetapi juga tentang bagaimana negara memberikan perlindungan dasar kepada warganya sendiri. Para pengungsi masih menunggu kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk aparat, tetapi sebagai pelindung hak-hak kemanusiaan mereka.